warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat kepada Bapak Ali Mazhar selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi serta teman-teman seperjuangan PAI 5B yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Della Amelda Zulfa dengan NIM 2311062 pada kelas PAI 5B. Nah, teman-teman sekalian, saya duduk di sini sebenarnya bukan untuk menyampaikan materi yang telah usang, melainkan untuk menggali harta karun yang paling berharga dalam setiap organisasi, yakni kepemimpinan. Nah, oke teman-teman, coba kita renungkan sejenak mengapa beberapa organisasi itu melesat sementara yang lainnya berjalan di tempat. Jawabannya sebenarnya singkat teman-teman, karena hampir selalu terletak pada kualitas kepemimpinan yang mereka miliki. Kepemimpinan itu adalah jembatan yang menghubungkan visi masa depan dengan realitas hari ini. Oleh karena itu teman-teman, mari kita bedah dua elemen kunci yang menjadi fondasi jembatan ini, yakni model dan gaya kepemimpinan. Oke, kita mulai dengan model kepemimpinan yang merupakan kerangka konseptual atau cetak biru strategis tentang bagaimana kepemimpinan seharusnya diimplementasikan. Nah, dalam ranah ini, teman-teman, mitos terbesar yang harus kita hancurkan adalah gagasan tentang satu gaya terbaik untuk semua. Inilah sebenarnya yang dibantah tegas oleh model kontingensi Flendler. Nah, Flendler ini mengajarkan kita bahwa efektivitas kepemimpinan bukan datang dari gaya intrinsik seorang pemimpin, melainkan dari kecocokan gaya tersebut dengan situasi yang ada. Hal ini, teman-teman, memaksa kita sebagai calon pemimpin untuk menjadi ahli diagnosis yang piawai, yang mampu menganalisis 3 variabel krusial, yakni seberapa baik hubungan pemimpin dengan anggota, seberapa terstruktur tugas yang dihadapi, dan seberapa besar kekuatan posisi yang kita miliki. Dengan kata lain, model Flendler ini menuntut kita untuk selalu fleksibel dan selalu bisa menyesuaikan diri dengan kondisi di lapangan. Nah teman-teman, fleksibilitas ini kemudian diperluas dan dipertajam oleh model jalur tujuan, yakni Path Goal Theory dari Robert Haus. Nah tadi jika Flendler berbicara tentang kecocokan, Haus berbicara tentang motivasi. Nah model ini memposisikan pemimpin sebagai seorang navigator yang bertugas membantu pengikut mencapai tujuan mereka dengan menghilangkan hambatan dan menjelaskan jalur. Oke teman-teman, pemimpin di sini harus memilih salah satu dari 4 perilaku, yakni direktif, suportif, partisipatif, atau berorientasi pada prestasi dengan berdasarkan kebutuhan spesifik bawahan serta lingkungan kerja. Misalnya, jika tim kita merasa tidak yakin, kita harus sportif, atau jika tim kita memiliki potensi besar yang belum tergali, kita harus berorientasi pada prestasi. Nah, model ini menegaskan bahwa kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang berfokus pada pemberdayaan dan kejelasan bagi para pengikut. Oke, jelas ya teman-teman? Lalu teman-teman, kita beralih ke perdebatan paling fundamental dalam kepemimpinan modern, yaitu perbedaan antara pemimpin transaksional dan pemimpin yang transformasional. Oke, mari kita kupas. Kepemimpinan transaksional itu merupakan kepemimpinan yang berbasis pertukaran. Artinya seperti ini teman-teman. Misalkan, teman-teman memberikan saya kinerja dan saya memberikan teman-teman reward. Nah, ini penting teman-teman untuk menjaga alur kerja harian. Namun, untuk memicu perubahan besar dan komitmen yang mendalam, kita pastinya harus menjadi pemimpin yang transformasional.
Nah, untuk pemimpin transformasional teman-teman ini melampaui transaksi, artinya mereka yang menginspirasi, mereka yang menanamkan misi, dan mereka juga yang mengubah nilai-nilai pengikut, mengangkat mereka dari sekedar bawahan menjadi pemimpin masa depan. Bagus sekali ya teman-teman, menjadi pemimpin yang transformasional. Nah, dalam model ini teman-teman merupakan pilihan etis dan strategis yang menentukan warisan apa yang ingin kita tinggalkan. Apakah kita ingin hanya mengelola atau kita ingin benar-benar mengubah? Oke, setelah memahami model sebagai cetak biru, mari kita bahas gaya kepemimpinan yang merupakan manifestasi perilaku nyata dari model-model yang sudah kita bicarakan tadi dalam interaksi sehari-hari. Sejak penelitian klasik Carl Lewin, kita sudah mengenal spektrum otoritas atau otokratis. Nah, di mana pemimpin mengambil keputusan sendiri. Artinya, pemimpin itu demokratis, di mana keputusan dibagi melalui diskusi, dan laissez-faire, di mana kepemimpinan diberikan penuh. Meskipun otokratis mungkin diperlukan dalam situasi darurat dan laissez-faire cocok untuk tim superstar yang independen. Kepemimpinan demokratis adalah fondasi utama dalam kolaborasi yang memupuk komitmen dan meningkatkan kualitas keputusan, karena dalam hal ini melibatkan beragam perspektif teman-teman sekalian. Namun, di era yang semakin berpusat pada manusia, gaya klasik ini terasa kurang memadai. Maka teman-teman, muncullah gaya kontemporer yang berfokus pada pengembangan dan pelayanan, seperti kepemimpinan hamba atau servant leadership. Nah, konsep ini menantang hierarki tradisional yang menempatkan melayani kebutuhan tim sebagai prioritas utama pemimpin. Pemimpin hamba memimpin dengan empati dan kerendahan hati yang pada gilirannya menumbuhkan loyalitas dan kinerja melebihi ekspektasi. Nama juga pemimpin hamba teman-teman. Nah, gaya ini sangat erat kaitannya dengan gaya pelatih atau coaching style, di mana dalam gaya ini fokus kepemimpinannya adalah pada pengembangan jangka panjang, bukan sekedar penyelesaian tugas yang harus dilakukan segera. Akan tetapi pemimpin yang melatih memberdayakan bawahan dengan pertanyaan, bukan dengan perintah, sehingga mereka mampu menemukan solusi mereka sendiri, dan mereka juga mampu untuk bertumbuh. Oke teman-teman sekalian, setelah menjelaskan secara mendalam dan juga telah membongkar model yang merupakan arsitektur strategis dan gaya yang juga merupakan perilaku nyata dari kepemimpinan. Dari semua kerangka yang sudah kita bahas, mulai dari keharusan kecocokan situasional ala Flendler, peran navigator motivasi dalam model jalur tujuan, hingga pilihan mendasar antara transaksional dan transformasional. Semua hal tersebut membawa kita pada satu kesimpulan mutlak, yakni kepemimpinan tidak boleh statis. Oke, inilah sintesis dari semua yang sudah kita pelajari pada hari ini. Tidak ada gaya yang terbaik, karena keberhasilan pemimpin terletak pada kemampuannya menjadi pemimpin yang situasional. Artinya, kita sebagai pemimpin harus mampu menjadi otokratis di saat krisis, demokratis di saat orang lain membutuhkan ide, dan menjadi seorang hamba saat tim membutuhkan dukungan moral. Oke, kita sebagai seorang pemimpin harus berfokus pada model kontemporer seperti servant leadership dan juga coaching style yang menegaskan bahwa pemimpin terbesar adalah mereka yang mengutamakan pengembangan dan pelayanan kepada pengikutnya. Nah, kita dalam hal ini juga kita harus menjadi pemimpin dengan memiliki rasa
empati, dan niat untuk memberdayakan. Oke. Visi bagi seorang pemimpin adalah mata uang utama yang artinya di atas segalanya kita harus memilih jalur transformasional yang tidak hanya mengelola pekerjaan kita pada hari ini, akan tetapi juga bisa menginspirasi tujuan yang kolektif di masa depan, sehingga pengikut-pengikut kita termotivasi oleh visi yang sudah kita bikin, yang mereka juga tidak hanya berfokus pada gajinya tentunya teman-teman. Maka saya Dela Amelda Zulfa dengan NIM 2311062 ingin memberikan panggilan aksi kepada kita semua, yakni mari kita berhenti menjadi pengelola jabatan dan mulai menjadi seniman yang berpengaruh. Mulailah dengan hari ini, refleksikan diri kita, tentukan gaya apa yang secara alami kita gunakan dan gaya mana yang paling dibutuhkan oleh lingkungan sekitar kita. Kembangkanlah fleksibilitas diagnostik kita, karena disitulah teman-teman letak kekuatan sejati untuk menyeimbangkan tuntutan model kepemimpinan dengan kebutuhan manusiawi dari gaya kepemimpinan. Terima kasih banyak atas perhatian dan energi yang telah teman-teman berikan. Saya berharap wawasan yang sudah saya jelaskan tadi tidak berhenti di sini dan juga bisa berlanjut di kelas dan juga bisa berlanjut dimanapun kita berada. Dan penjelasan ini menjadi bekal kita untuk memimpin di masa yang akan datang. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.